Dan selanjutnya kita akan mendapatkan paparan yang kedua dari penasihat Bapak Jam-Jam. Kepada beliau saya persilakan, dan waktunya sama 20 menit. Ulang mungkin seperti Pak Sopwan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi ya Rahman, Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Barang siapa yang taat mengikutiku, maka dia pasti masuk surga. Di dalam hadis itu tidak disebutkan man atau Allah, tapi man atau ani. Karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Wa man asani faqad aba, bukan wa man asallah. Barang siapa yang tidak mengikutiku, kata Rasulullah, maka berarti dia adalah penolak masuk surga. Dan terakhir ingin Bapak sampaikan, saya sampaikan, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhahu wa risalah. La amala illa biniyatin salihah wala amala wala niyata. Atau nanti dikritik sama Kaini, kalau itu dikurang kenapa di situ? Ya nggak apa-apa, nanti bisa didiskusikan. Wala amala wala niyata illa bimutabaqatir rasul, bimuwafaqatir rasul, maaf ya. Tidak ada amal bisa diterima Allah kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Tidak ada amal dan tidak ada niat serta berikhlas karena Allah jika dalam praktiknya tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sekarang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar kenduri, bukan sekedar pesta-pesta, tapi jauh lebih penting dari itu adalah menghayati makna risalah Rasulullah SAW sebagai risalah yang terakhir dan terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dijadikan umat langsung dari Rasul Nabi akhir zaman. Sekarang kita tinggal hanya memilih mau jadi umat Rasul atau tidak. Mau? Insya Allah Ta'ala. Amin. Umat-umat sebelum Rasulullah SAW, para nabi sebelum Rasulullah, sejak Nabi Adam diamanatkan oleh Allah untuk selalu mengajarkan kepada umatnya, meminta, berdoa kepada Allah supaya jadi umat Nabi akhir zaman. Itu dari sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Isa. Makanya kalau di Nabi Isa karena sudah sangat dekat disebutkan namanya langsung kan, Ismuhu Ahmad. Padahal sebetulnya sebelum itu juga dalam beberapa catatan ada yang disebutkan di kapal Nabi Nuh, di kapalnya Nabi Nuh itu ditemukan sepotong kayu yang di situ tertuliskan nama Rasulullah SAW beserta ashabul kisah. Ashabul kisah itu siapa? Ini yang sering oleh ibu-ibu yang memandikan mayat, ya, sering dibaca. Gimana Bu? Khamsatun utfi biha harral wabai
alaihi al-Hatimah al-Mustafa wal-Murtada wal-Nahuma wal-Fatimah lima jami suci tameng abdi tina balai Kanjeng Nabi Imam Ali Hasan Husain Siti Fatimah itu ada di dalam potongan kayu dari pecahan kapalnya Nabi Nuh. Dan satu hal lagi yang perlu diinformasikan bahwa nama Rasulullah SAW, nama ibunya, tempat kelahirannya itu sudah disebutkan bahkan di dalam Wedanya agama Hindu. Maaf ya Bu, juga adik-adik, saya ini dari perbandingan agama, jadi saya boleh menyebut agama Hindu. Dalam Wedanya agama Hindu itu disebutkan namanya, tapi dalam bahasa Sanskerta yang ketika diharapkan itu persis nama yang dilahirkan yang disebutkan Alki terakhir, sebagai Mesias terakhir, sebagai penyelamat terakhir di dalam Kali Yuga, di dalam perputaran siklus alam, itu adalah Muhammad bin Abdullah. Ibunya Aminah diturunkan, dilahirkannya di kota Mekah. Itu nanti bisa dilihat di di Wedanya agama Hindu ada, atau kita bisa klik di Google dicari mana Nabi Muhammad dalam agama Hindu itu ada. Jadi itu untuk memperkuat kita bahwa kita ini tidak main-main bernabikan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan yang disebut-sebut sebagai aslul wujud, makhluk asal wujudnya seluruh alam. Dan kita sudah alhamdulillah ditempatkan oleh Allah sebagai Nabi langsung dari Nabi Isa. Apa keuntungannya? Keuntungannya orang yang berilmu, umat Nabi Muhammad langsung ini, status posisinya sama dengan Nabi Bani Israel. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dikutip oleh Ibnu Arabi dalam At-Tadbiratul Ilahiyah bi Islahi Maflakatil Insani. Jadi ulama umatku, kata Rasulullah, maka posisinya sama dengan nabinya Bani Israel. Awas, kemudian nanti ngaku nabi, bukan itu maksudnya, jangan melampaui apa yang saya maksud ya. Bukan itu maksudnya, tapi status posisinya sama dengan nabinya Bani Israel. Kenapa? Karena para nabi sebelum Nabi Muhammad mengambil seluruh syariat itu dari Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disebutkan, asal seluruh alam itu adalah Nur Muhammad. Sujudnya malaikat karena di Nabi Adam ada Nur Muhammad. Diselamatkan Nabi Nuh karena di Nabi Nuh ada Nur Muhammad. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari dibakar karena di dalam diri Nabi Ibrahim ketika itu ada Nur Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi diselamatkan oleh Rasul yang di dalamnya ada Nur Nabi Muhammad. Sampai Nabi Ismail ketika sudah dijanjikan dan diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, ketika mau disembelih diganti oleh kibas. Itu juga karena di dalamnya ada Nur Nabi Muhammad. Juga sampai Nabi Ilyas ya, yang di dalam berjanji disebutkan Nabi Ilyas mendengar langsung bagaimana Nur Nabi Muhammad di dalam dirinya itu berzikir kepada Allah. Wa zakarallaha ta'ala wa labbah, itu ya dalam berjanji. Jadi mendengar langsung Rasulullah itu berzikir di dalam dirinya. Sampai kemudian turun kepada Sayyid Abdullah, sampai kemudian dari Sayyid Abdullah berpindah kepada Sayyidah Aminah atau Siti Fatimah, maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib percaya bahwa seluruh rangkaian karun Rasulullah, nenek moyang Rasulullah itu semuanya pasti muwahhid. Tidak ada yang musyrik. Abidul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad wa sawna ismi tarakus sifat balam
Simhu ma'ruhu bin adamin wa ila abihi wa ummihi. Nah, gitu saja. Maaf sekali lagi karena ini sudah kelebihannya terlalu banyak, bahkan terlalu banyak lebihnya gitu. Iya, ini dipesankan gitu. Jadi jangan dianggap saya seperti yang apa namanya itu, yang nawarin pinjaman ya. Jadi bisa-bisa nanti bayarnya lebih banyak bunganya daripada pinjamannya. Ini karena saya saking sononya, saking kangennya, karena udah lama sekali tidak berkumpul seperti ini. Terus saya sangat terharu dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik untuk kedepannya kita bisa menyelenggarakan kajian-kajian seperti ini secara lebih terstruktur lagi, tersistematika lagi, dan hasilnya juga supaya lebih efektif lagi, lebih lagi. Sekian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jam-Jam yang telah menyampaikan materi pembahasan yang kalau diulas tidak ada yang bisa mengulasnya skripsinya tadi kata Pak Sopo. Jadi untuk selanjutnya saya persilahkan pembicara ketiga Kang Budi Mendin untuk menyampaikan bahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa azzana bil islam wa arafna bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa asli dolimin wa akhrisna min baini ihsani wa ala alihi yang saya hormati Bapak Yayasan, Bapak Dr. Andes Sofian Saleh MAG, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dadan, yang mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kawan saya, khalid saya, Ajangan Al-Mukharom Hilman Arif, Kang Iing, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati seluruh jajaran yayasan dan sekolah pesantren Sibari, yang mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruang pesantren Sibari ini selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus pada kakak saya Kang Jam-Jam, mudah-mudahan ilmunya terus diturunkan kepada kita semua. Oke, adik-adik yang saya cintai, saya selalu mengatakan saya cintai karena saya masih muda. Khawatir nanti ada santri-santriwati yang saya cintai. Atau mudah-mudahan di sini ada guru-guru wanita yang masih muda. Adik-adik sekalian, saya coba ngobrol dari pertama saya datang ke sini. Dan waktu itu memang betul kata Bapak, saya adalah tukang main bola. Partner saya itu adalah Pak ini. Partner saya. Kebetulan kalau nggak salah, kalau saya tidak di gelandang kiri kanan, saya penyerang tangan pada saya. Bersyukur saya jadi tukang main bola. Kenapa?
apalagi penyerang tengah. Penyerang tengah itu biasanya suka menerima umpan dari back, umpan dari gelandang kiri dan kanan. Dan gol yang kemudian menentukan gol itu adalah penyerang tengah. Jadi saya itu adalah penentu, ya. Apakah bola itu masuk pada gol lawan atau tidak kira-kira. Tapi memang kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang ya. Nah, ada yang sekalian, maksud saya ngobrol seperti ini ada hikmahnya, ya. Jadi saya adalah termasuk orang yang selalu mencuri, mengambil kecerdasan orang lain, ya, dengan cara berlari, ya, untuk membuka peluang-peluang yang peluang itu bisa membangkitkan peradaban Islam. Begitu kata Syekh Muhammad Iqbal. Syekh Muhammad Iqbal, insan kamil, manusia terbaik itu adalah manusia yang selalu mengambil tonggak-tonggak pengalaman kehidupan dari orang lain, ya, untuk membangkitkan kesadaran diri di dalam membangun peradaban yang menyelamatkan, Islam yang menyelamatkan, ya. Ini. Jadi ingat-ingat ya Syekh Muhammad Iqbal. Oke, rekan-rekan sekalian dan sekalian, ketika saya membaca tema peran santri dalam menyongsong kebangkitan peradaban Islam, ini ada 3 kata kunci menurut pandangan saya, bahkan mungkin 4 kata kunci dari tema ini. Yang pertama adalah peran, yang kedua adalah santri, yang ketiga adalah kebangkitan, yang keempat adalah peradaban Islam, ya. Izinkan saya karena saya pendidikan terakhir kebetulan cenderung pada sosiologi agama, yang kerjanya di saya konseling Islam. Jadi kalau saya mengatakan apuntennya sebagai konselor, ya, sebagai konselor, ya, kebiasaan. Yang pertama rekan-rekan sekalian, apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Subay Jasa, apa yang diungkapkan oleh Kang Jamjan, bagaimana kemudian situasi dunia hari ini tidak berpihak kepada kaum muslimin, ya, tidak berpihak kepada kaum muslimin, tidak berpihak kepada kita sebagai penganut Islam, itu tergantung, itu berpijak pada peran, berpijak pada peran. Jadi kemungkinan peran kaum muslimin di dalam pertarungan, di dalam kompetisi, di dalam perlombaan peradaban dunia itu ternyata memang banyak yang mengalami kehilangan. Dia cerdas di dalam mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan, dia cerdas di dalam mengetahui ilmu-ilmu agama, tetapi dia mengalami kematian dalam perang. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan kalau kemudian misalnya kehilangan peran, mati peran, jangan jadi apa-apa. Walaupun rekan-rekan misalnya hafid Quran, rekan-rekan kemudian adik-adik misalnya sangat pintar mengetahui dari sisi agama, gitu. Kalau